Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah bahwa pada hari ini saya dapat berkomunikasi dengan kalian semua walaupun tidak bisa tatap muka karena masa sekarang masih dalam masa pandemi Corona 19. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian para umatnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini pertama Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS PGRI 4 Kota Bogor, perkenalkan dulu nama saya Pak Irawan, guru PGRI SMK PGRI 4 Kota Bogor. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi MPLS tentang kesadaran hukum. Sebelum Bapak memberikan materi pokok, Bapak akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sanksi terhadap pelanggarannya tegas dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran hukum yaitu merupakan bagian dari sosiologi keluarga yang menjadikan hukum menjadi salah satu aspek dalam masyarakat untuk mengukur seperti apakah masyarakat memiliki ketaatan terhadap hukum. Jadi kalau kita berbicara masalah kesadaran hukum, berarti kita berbicara masalah ketaatan terhadap hukum juga. Kesadaran hukum itu mempunyai kaitan erat dengan hukum. Kesadaran hukum juga merupakan faktor dari penemuan hukum. Para ahli hukum atau para ahli sosiologi juga berpendapat bahwa sumber penemuan hukum adalah dalam kesadaran hukum itu sendiri. Jadi anak sekalian, hubungan antara hukum dan kesadaran hukum itu sangat penting. Karena apa? Hukum itu dibuat karena kalau warga masyarakat sudah tidak ada kesadaran hukum, maka perlu dimunculkan adanya hukum. Sebagai contoh misalnya ketika kita berada di lampu merah itu berhenti. Tapi kalau terjadi pelanggaran dulu, mungkin sebelum ada undang-undang lalu lintas, itu orang di jalanan itu akan kacau karena banyak orang yang tidak mempunyai kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum ini sangat penting dalam rangka mewujudkan hukum. Hukum itu akan bohong, akan tidak terwujud, akan tidak kuat kalau warga masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran hukum. Bapak kembali lagi pada hukum. Tadi dikatakan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat. Kalau dilihat masyarakat itu adalah sekumpulan manusia banyak, beraneka ragam. Berarti di sini ada ragam-ragam kepentingan. Ya. Nah, kalau kepentingan itu tidak ada konflik, itu enggak masalah. Tapi ketika terjadi suatu konflik, nah ini yang jadi masalah. Contoh, di jalan raya dua orang ini bermasalah. Yang satu mengatakan kamu yang nabrak, yang satu mengatakan oh saya yang ditabrak oleh kamu. Kamu yang melanggar hukum. Kata yang satu lagi kamu yang melanggar hukum, sehingga saling menyalahkan. Nah ini terjadi konflik kepentingan. Kalau terjadi begini, berarti di sini terjadi suatu pelanggaran yang harus diselesaikan secara hukum, ya. Nah, disinilah hukum mempunyai kepentingan. Unsur berikutnya tadi serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat yang dibuat oleh pejabat berwenang. Siapakah pejabat berwenang ini? Pejabat yang berwenang di dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar adalah yang disebut Badan Legislatif, yaitu DPR, dan eksekutif, yaitu Presiden. Kedua lembaga inilah yang melahirkan suatu undang-undang.
Tapi undang-undang tadi Bapak katakan tidak akan kuat kalau dalam masyarakat itu tidak ada kesadaran hukum. Ya, jadi hukum itu memang melindungi kepentingan manusia. Dan berikutnya, apabila kita melanggar hukum, maka sanksinya tegas dan nyata. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat itu ada kaidah-kaidah selain yang disebut dengan norma hukum, yaitu norma susila, norma etika, kemudian norma agama, dan juga norma adat. Tapi 4 norma ini, yaitu yang disebut dengan norma susila misalnya. Contoh, kamu berbohong pada orang tua, itu melanggar norma susila. Sanksinya cuma penyesalan. Jadi kalau orang yang melanggar norma susila, misalnya kamu ada guru, kamu membeli suatu buku, misalnya harganya 20.000, kamu katakan 50.000. Ini berbohong pada orang tua. Padahal orang tua itu sudah ngutang sana, ngutang sini. Ya. Tapi bilang 50.000, tiba-tiba orang tua kamu meninggal. Apa yang ada pada diri kamu? Kamu sudah berbohong, berarti penyesalan. Itu bagi orang yang menyesal. Ada juga orang yang tidak menyesal, dan ya itulah, jadi tidak tegas. Yang kedua, misalnya kita kalau melanggar norma agama, contoh kita diperintahkan untuk puasa. Norma agama itu tertulis sebenarnya di dalam kitabnya masing-masing, seperti Islam dalam Al-Quran, kemudian juga Kristen dalam kitab Injilnya. Tapi itu pun tidak tegas sanksinya. Karena apa? Nah, sanksinya itu di akhirat. Bagi orang yang percaya pada akhirat, percaya pada Tuhan. Tapi kalau yang tidak percaya pada Tuhan, ya yang disebut kita ateis, ya masa bodoh. Maka terus menerus dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Demikian pula yang melanggar norma etika. Norma etika itu kan norma kesopanan. Misalnya kita di depan orang tua atau di depan guru, kalau kita lewat harus mengatakan permisi. Nah, itu bagi yang sadar. Tapi bagi orang yang cuek, ya selonong boya aja. Apa sanksinya? Dikucilkan. Masa bodoh. Bagi orang yang cuek, dikucilkan atau tidak jadi masalah. Tapi jangan main-main dengan yang namanya norma hukum. Kalau kita melanggar norma hukum, ini sanksinya banyak. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10, ada beberapa yang namanya hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan pencabutan hak. Ya, jadi tegas. Tadi dikatakan sanksi terhadap pelanggar ini itu tegas dan nyata. Jadi beda ya. Makanya kenapa muncul norma hukum, karena kebanyakan masyarakat, kebanyakan warga negara tidak kurang kesadaran hukumnya. Harus diberikan rasa kapok. Ambil contoh sekarang, Menteri Hukum dan HAM ini pada kesempatan masa pandemi ini mengeluarkan dengan pidana napi asimilasi, diberikan kebebasan dengan tujuan siapa tahu kalau sudah di penjara mungkin begitu di masyarakat akan lebih baik. Tapi di dalam kenyataannya ternyata hukum yang sifatnya aja udah di penjara itu masih belum membuat mereka kapok. Ya. Nah, inilah anak sekalian, bahwa kenapa kita harus mempunyai kesadaran hukum, karena Bapak sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk masyarakat, makhluk yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai kepentingan, dan kadang-kadang kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain itu terjadi konflik. Ya, banyak sekali contohnya. Misalnya kita kalau hidup bertetangga aja, rumah sebelah, ya kemudian dia putar lagu kencang-kencang, speakernya sampai terdengar kepada tetangga sebelah. Ini merugikan tetangga yang sebelah, mengganggu. Nah, ini terjadi konflik. Nah, di sini diperlukan kesadaran. Oh, jangan, akan mengganggu. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita perlu adanya kesadaran hukum. Ya.
Kemudian yang unsur yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran yang tegas dan nyata tadi, ini memang hukuman-hukumannya itu nyata, beda dengan yang tadi Bapak sampaikan. Yang tadi tidak nyata, ya cuma dikucilkan, kemudian di akhirat juga bagi yang percaya pada akhirat, cuma penyesalan juga, kita nggak tahu apa menyesal atau tidak. Tapi kalau misalnya kita melanggar norma hukum, itu memang kita lihat si A di penjara, si A dihukum seumur hidup, si A dihukum mati, ya. Nah ini sangat penting sekalian. Nah berikutnya Bapak akan tampilkan masalah kesadaran hukum dengan slide. Oke anak sekalian, kita lanjutkan kepada slide berikut ini. Pertama, makna kesadaran hukum. Antara lain, kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan. Jadi di dalam hukum itu ada perintah dan larangan. Perintah berarti itulah yang harus kita lakukan. Contohnya bahwa jika kamu berkendaraan, maka kamu harus membuat SIM. Surat-surat kendaraan juga harus lengkap. Itu harus dilakukan. Yang tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, misalnya kamu larangan disebutnya, itu tidak boleh melanggar lampu merah misalnya. Udah tahu lampu merah kamu terus aja nyerobot, ini akan menimbulkan kecelakaan. Berikutnya, kesadaran hukum dalam arti luas adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi suatu kemanfaatan hati untuk mematuhi apa yang harus diperintahkan oleh hukum. Ini maksudnya fenomena di sini artinya gejala. Ada orang yang tahu misalnya undang-undang nomor sekian tentang lalu lintas, nomor sekian tentang pajak, tapi hanya tahu undang-undangnya aja ada, tetapi isi dari undang-undang itu tidak tahu. Nah, ini jadi yang kalau ingin mempunyai kesadaran hukum harus tahu isi daripada pasal-pasalnya apa, kemudian hukumannya apa. Karena dengan tahu begitu, ini akan menimbulkan kesadaran hukum tingkat tinggi. Perhatikan berikutnya, slide berikutnya adalah proses kesadaran hukum. Proses kesadaran hukum itu terjadi karena proses pengkabaran, pemberitahuan, dan pengajaran. Artinya memang ketika hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, itu harus diberikan kabar kepada seluruh warga negara Indonesia. Apakah itu melalui media sosial atau melalui berita-berita koran dan lain sebagainya. Pokoknya harus sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa ada undang-undang. Berikutnya, pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi dalam masyarakat. Sebenarnya apakah hukum itu berfungsi atau tidak berfungsi, ini akan dilihat dari ketaatan masyarakat. Contoh di masa pandemi ini, bahwa kita harus pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Kalian lihat di masyarakat, masih banyak orang yang tidak pakai masker, ya, masih banyak orang berkerumun. Ini menunjukkan bahwa memang kesadaran hukum masih rendah, ya. Jadi hukum belum berfungsi di masa pandemi ini. Nah, disinilah kita harus tahu, kalau ingin kita punya kesadaran hukum harus tahu kalau misalnya kita tidak pakai masker didenda berapa. Makanya negara harus memberikan sanksi yang tegas. Perhatikan lagi slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Yang pertama, adanya komplain, yaitu diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar hukum. Ya. Jadi di sini
intinya bahwa kalau kita taat pada hukum itu ada imbalannya. Dan tidak taat pada hukum juga ada imbalannya. Ya, misalnya tidak taat pada hukum, imbalannya ya penjara, kurungan, ya, denda. Nah, kalau imbalan pada hukum kita selamat misalnya. Begitu ada razia kita lolos, itu karena kita taat pada hukum. Yang kedua, identification. Terjadi karena bila kepatuhan terhadap kaidah hukum bukan karena nilai institusinya atau lembaganya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Jadi mengidentifikasi artinya begini, kalau kita berada di dalam suatu grup atau kelompok, tentu kita punya kewajiban untuk menjaga kelompoknya. Apakah itu di bidang politik, misalnya kalian tahu bahwa di bidang politik ada partai-partai, mereka akan menjaga partainya, ya, dan mereka diusahakan untuk tidak melanggar hukum. Karena kalau sudah melanggar hukum, nah itu akan ada dampaknya terhadap partai itu sendiri, ya. Jadi namanya akan tercoreng. Yang berikut, internal. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara institusi kepatuhan tadi mempunyai imbalan, ya. Ini hampir sama dengan yang tadi Bapak sebutkan, bahwa imbalannya itu mungkin apabila itu ada di partai atau ada di grup lainnya, itu akan mendapat kepercayaan dari masyarakat karena tidak pernah nama baiknya dicoreng dan lain sebagainya. Nomor 4, kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Jadi dengan mematuhi hukum, maka kepentingan masyarakat itu akan terjaga, nama baiknya terjaga, ya. Kadang-kadang ada masyarakat dicoreng, ini yang namanya kampung maling, nah itu sudah tercoreng. Slide berikutnya adalah indikator kesadaran hukum. Ada beberapa indikasi atau indikator dari kesadaran hukum, diantaranya yang pertama pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa di Indonesia ada aturan main, rule of game, ada aturan hukum, rule of law. Nah, ini jangan dilanggar keduanya, ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu diatur. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi isinya juga harus tahu. Pasal-pasalnya, kemudian sanksinya. Kemudian yang ketiga itu sikap hukum. Ya, sikap hukum itu artinya sikap yang apabila kita melanggar itu ada akibat bagi hukum. Ya, banyaklah contoh, misalnya tawuran kalau di dalam pelajar itu kan melanggar hukum. Udah sanksinya dikeluarkan dari sekolah, akibat hukumnya, kemudian dibawa ke polisi dan bisa diproses secara hukum sampai nanti kalian bisa masuk penjara kalau kita melanggar. Kemudian pola perilaku hukum. Ini jadi pola perilaku itu berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, sebab mengapa manusia mematuhi hukum. Jadi kenapa kita harus, manusia itu apa sih yang menjadikan kita taat pada hukum? Mengapa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah hukum adalah karena dia didoktrinasi untuk berbuat demikian sejak kecil. Telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kita sejak kecil oleh orang tua kan suka diajarkan, ya. Biasanya kalau di rumah minimal norma yang berkaitan dengan kesopanan. Kamu kalau duduk harus sopan, makan harus sopan, jangan melawan orang tua. Nah, itu dari kecil sudah diajarkan. Yang kedua, oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah itu tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu ada yang namanya norma
hukum, norma agama, norma susila, norma etika, dan norma adat. Nah, ini sejak kecil udah diajarkan. Jadi nanti akan jadi kebiasaan ya. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan mengikat pada kita sehingga dalam berikutnya apa yang kita lakukan itu sudah tidak lagi istilahnya bahwa taat pada hukum itu ada terhalang oleh yang namanya dimensi, tempat, dan waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Kita semuanya manusia ini ingin damai, tidak terjadi konflik kepentingan, ya, ingin tentram, aman, nyaman di dalam masyarakat. Ya mungkin itu aja yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas terlebih dahulu pada kalian ya. Yang pertama, nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan hukum. Yang kedua, bagaimana hubungan antara hukum dengan kesadaran. Yang ketiga, berikan beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang keempat, berikan contoh orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran hukum di masa pandemi corona. Yang kelima, apa manfaat kita mematuhi hukum. Itu aja 5 tugas ini Bapak berikan pada kalian. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.